Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pada pagi yang cerah ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba yang bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam tidak lupa senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan untuk semua orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi yang berbahagia ini, insyaallah saya akan menyampaikan sedikit dari materi tentang adabul ukhuwah, yaitu adab-adab bersaudara, berteman dengan sama muslim. Dalam kehidupan ini, seseorang pasti membutuhkan yang namanya teman. Ya, tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Dia pasti membutuhkan teman. Dan teman ini kita temukan di mana saja, di sekolah, di rumah, di tempat kerja, di masjid, dan sebagainya. Agar pertemanan tersebut membawa kebaikan bagi kita semua, maka kita mesti menjaga adab-adab pertemanan. Sehingga di balik pertemanan tersebut, di balik ukhuwah tersebut, di balik sadaqah atau persahabatan, ada manfaat yang kita ambil dan terhindar dari bahaya-bahaya ketika bergaul dengan orang tatkala seseorang tidak menjalankan adabu al-ukhuwah, adab-adab berteman. Di antara adab-adab berteman yang penting untuk kita terapkan, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita ini, yang pertama adalah berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik. Dalam kehidupan kita ini, kita dituntut sebagai seorang muslim untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Kepada siapa saja. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah kalian dengan akhlak yang baik. Kepada siapa? Apakah kepada orang-orang tertentu? Tidak. Kata Rasulullah SAW, wa khaliqin nas. Bergaulah kalian dengan semua manusia. Siapa saja. Apalagi orang-orang yang dekat dengan kita. Seperti teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kita mesti berakhlak yang baik kepada mereka. Kepada orang yang jauh saja, kita diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Apatah lagi kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Kepada teman-teman kita. Kata Rasulullah SAW, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah kalian dengan semua manusia dengan akhlak yang baik. Ibnul Mubarak mengatakan bahwa akhlak yang baik itu diantaranya adalah bastul wajhi wa bazlun nada wa kafful aza. Yaitu muka yang ceria. Ketika dia berteman, mukanya ceria, berseri-seri, tidak cemberut aja. Kemudian dia juga dia senantiasa untuk memberikan hal yang bermanfaat bagi temannya, apa saja yang dirasa bermanfaat bagi temannya, baik itu harta benda, baik materi, baik nasihat, baik ilmu, apa saja yang bermanfaat bagi temannya, dia bersedia memberikannya. Kemudian dia juga kaful aza, menahan diri dari mengganggu temannya, baik mengganggu dengan perbuatan, tidak menyakiti temannya, tidak nyubit, tidak nendang, tidak mukul apalagi, maupun perbuatan yang berkaitan dengan lisan. Dia tidak menyakiti temannya dengan lisan, tidak membuli, tidak merendahkan, tidak manggil temannya dengan panggilan-panggilan yang buruk. Jadi akhlak yang baik itu diantaranya adalah muka yang ceria, tidak cemberut sepanjang hari. Kalau cemberut siapa yang mau berteman? Orang-orang akan menjauhinya. Kemudian juga memberikan semua yang bermanfaat bagi temannya sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Dan menahan diri dari mengganggu temannya. Jangan mengganggu apapun bentuk gangguan tersebut, tidak boleh. Ini adab berteman yang pertama, yaitu berakhlak dengan akhlak yang baik kepada teman. Kemudian juga di antara adab berteman adalah menutupi aib-aib teman kita. Dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang punya aib, setiap orang punya kekurangan. Maka kekurangan teman ini kita tutupi, tidak dibongkar, tidak diceritakan kemana-mana.
tidak disampaikan ke orang, apalagi diviralkan, ya. Tapi kita tutupi. Sebagaimana kita juga punya kekurangan, punya aib yang tidak senang kalau orang lain menceritakannya kepada orang lain, demikian pula teman kita. Dia punya aib, dia punya sesuatu yang tidak baik dan kita tahu, maka kita jangan menutupinya. Kata Rasulullah SAW, man satara musliman satarahullahu fil akhir. Atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang nutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Dikatakan al-mu'minu yatlubul ma'azir wal munafiqu yatlubul atharat. Orang mukmin itu senantiasa mencari alasan kenapa seseorang melakukan sesuatu. Sedangkan orang-orang munafik dia mencari kesalahan orang lain. Ya. Orang mukmin di antara cirinya adalah kalau ada seseorang melakukan suatu perbuatan, dia cari kenapa seseorang melakukan suatu perbuatan. Ya, dia bawakan kepada makna-makna yang baik. Dia bawakan kepada penafsiran yang baik. Ya, sedangkan orang munafik dia senantiasa mencari kekeliruan orang, kekhilafan yang dilakukan orang. Ya. Kemudian di antara adab berteman para santri dan santriwati harap diperhatikan, yaitu senantiasa memaafkan. Kita ini manusia. Terkadang kita bersalah kepada sama manusia. Maka ya, ketika seseorang bersalah, maka hendaknya kita memaafkan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya yang mulia Muhammad SAW memaafkan. Kata Allah, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mohonkan ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan mintalah pendapat mereka dalam suatu urusan. Ya, kata Allah dalam ayat yang lain, fasfahis safhal jamil. Maafkanlah, ya, dengan lapang dada, tanpa mengungkit-ungkit pemberian. Ya, maka ketika orang bersalah kepada kita, maka kita bersedia memaafkan. Apalagi teman-teman kita yang di sekolah kita bergaul dalam waktu yang lama, bukan sekali dua kali, bukan sepekan dua pekan, tapi dalam tahunan, 3 tahun bahkan lebih. Dan nggak ada orang yang semua perilakunya sesuai dengan kita. Nggak ada orang yang semua sikapnya, tindak tanduknya sesuai dengan kita. Pasti ada aja yang kita tidak sukai. Ya, ketika dia berbuat salah kepada kita, kita senantiasa membuka hati kita untuk memaafkannya. Karena itulah ciri orang mukmin, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana seorang mukmin, dia senang kalau dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seorang mukmin juga senantiasa membuka maaf untuk orang lain. Jangan punya dendam. Jangan punya sikap benci kepada orang yang dipendam, yang disebut dengan al-hiqd wal karahiyah. Dendam, ya, dendam itu benci, nggak bisa disalurkan, kemarahan dalam waktu yang lama nggak bisa disalurkan, akhirnya numpuk-numpuk dalam hati dan mencari waktu untuk melampiaskannya, membalaskannya. Ini disebut dengan al-hiqd. Ya, jangan. Kita senantiasa memaafkan sebagaimana ya kita ingin dimaafkan oleh orang lain ketika kita berbuat salah. Di antara adabus al-ukhuwah, adab-adab bersaudara, adalah tidak dengki kepada orang lain, tidak hasad. Dalam kehidupan dunia ini, kita senantiasa melihat perbedaan. Ya, berbeda. Rezeki kita berbeda. Ya, kepintaran kita berbeda. Status sosial berbeda. Raut muka berbeda. Ada perbedaan semuanya. Terkala kita melihat ada orang yang dilebihkan dari kita, kita tidak dengki kepadanya, tidak hasad. Apalagi ini teman kita. Mungkin Allah SWT lebihkan dia dari kita. Mungkin dari segi kepintaran, kecerdasan, intelektual, mungkin dari segi harta benda, mungkin dari segi wajah, dan sebagainya. Kita tidak hasad kepada mereka. Ya. Jangan bandingkan hidup kita dengan mereka. Karena di antara sebab susahnya kehidupan seseorang sampai depresi adalah karena apa? Karena dia selalu mengukur hidupnya dengan hidup orang lain yang lebih baik dari dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am yahsudunan nasa 'ala ma atahum min fadlih." Apakah mereka dengki kepada manusia atas karunia yang Allah berikan kepada mereka? Pasti ada ya kelebihan yang ada pada diri kita yang tidak juga dimiliki oleh orang lain. Sehingga kita tidak perlu dengki kepada orang. Tidak perlu hasad. Tidak perlu hasad.
Dan jangan selalu bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Belum tentu kita bisa memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Teman kita punya HP yang mahal, harganya 20 juta, 30 juta. Sementara kita belum mampu membelinya. Ya alhamdulillah masih punya. Ya, masih punya. Intinya kan sama saja, baik yang murah maupun yang mahal digunakan untuk berkomunikasi, untuk mencari informasi, ya. Kalau intinya sudah sama, yang lainnya hanya aksesoris, ya. Jangan hasad kepada orang lain. Dalam pergaulan ini banyak yang hasad, ya. Bahkan sampai menyalahkan Allah SWT. Kenapa Allah berikan harta yang banyak, kenapa saya sedikit? Ya. Sebagaimana ya, seorang bertanya kepada seorang alim, dari mana rezeki engkau? Ya. Maka dia mengatakan, saya perhatikan di dunia ini semua dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah lebihkan, ada yang tidak. Lalu mengapa saya harus dengki kepada orang lain? Jadi jauhi rasa hasad, rasa dengki dalam kehidupan kita kepada teman-teman kita ini. Dan harus kita imani bahwa setiap orang punya jatahnya masing-masing dalam kehidupan dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum." Kami yang telah membagi-bagikan kehidupan mereka di dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sering lihat ya kekayaan yang dimiliki oleh orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa innahu ajdaru alla tasdari ni'matallahi alaihi." Lihat orang yang di bawah kalian. Dalam segi dunia, lihat orang yang lebih susah dari kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat yang di atas kita. Kalau dilihat orang yang di atas kita lebih dari kita dalam segi dunia, maka itu akan menganggap nikmat yang Allah berikan kepada kita kecil. Nggak ada artinya. Ya. Tapi dalam masalah ibadah, masalah amal soleh, kita lihat yang lebih baik dari kita sehingga kita termotivasi. Jangan terbalik. Ada temannya belum hafal. Dia juga belum hafal. Dia bilang apa? Teman saya juga belum hafal. Ya ini terbalik. Mestinya dia tidak seperti itu. Dalam masalah dunia oke. Dalam masalah duniawi oke. Ya. Masih banyak nikmat Allah SWT yang diberikannya kepada kita. Tapi dalam masalah amal soleh, dalam masalah menuntut ilmu, jangan jadikan teman yang di bawah kita sebagai acuan kita, sebagai contoh. Tapi mestinya lebih baik daripada kita. Kalau ada teman hafal sekian juz, kenapa saya tidak bisa? Harusnya seperti itu. Ya. Di antara adab-adab berteman yang penting sekali untuk kita terapkan dalam kehidupan kita adalah ya menjaga ucapan, berlemah lembut kepada teman, lapang dada, tidak mudah emosi, ya. Kemudian suka memberikan apa yang dia punya diberi, dia punya sedikit makanan, dia senang memberi, ya. Dia senang memberi. Kemudian juga menjauhi yang namanya takabur, ya sombong. Menjauhi yang namanya i'jabul mar'i binafsi, terlalu kagum kepada dirinya sendiri. Dia merasa paling hebat, dia merasa paling jagoan, paling kuat, paling strong, ya. Ini harus dihindari ketika berteman karena nggak ada orang yang senang. Tidak ada orang yang senang, ya. Ucapkan kata-kata yang baik kepada teman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulu lin-nasi husna." Ucapkan kepada segenap manusia ucapan yang baik. Ya, ini saya perhatikan anak-anak ini kalau sudah ngumpul sama-sama ucapannya Masya Allah. Ya, nama-nama binatang yang keluar dari mulutnya. Makian, hinaan. Ya, ini tidak sepatutnya. Baik laki-laki maupun perempuan. Nggak pantas kita mengucapkan seperti itu. Orang yang nggak sekolah-sekolah agamanya nggak pantas. Ya, ngucapin hal seperti itu. Allah SWT ciptakan ya sebagai manusia. Dipanggilnya dengan panggilan binatang. Ada yang lapor ke saya. Ada anak MTS yang manggil adik kelasnya dengan panggilan binatang. Ini nggak pantas untuk kita ucapkan. Kita ini orang mukmin. Orang mukmin itu senantiasa menjaga ucapannya. Kalau nggak bisa berucap ucapan yang baik, maka bersabar, diam. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa lanjutannya? Falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ada tandanya. Ada tanda bahwa orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa itu? Senantiasa mengucapkan ucapan yang baik. Sebagaimana kita nggak senang kalau dikasari orang lain juga nggak senang. Ya, maka ucapan-ucapan yang baik. Kalau nggak bisa, auliyasmut,
atau diam. Kata Rasulullah, man samata naja. Siapa yang diam dari mengucapkan kata-kata yang buruk, dia akan selamat. Ya, dia akan selamat. Kemudian juga di antara adab-adab berteman yang sangat penting untuk kita perhatikan, tidak berteman dengan semua orang. Siapa aja kita jadikan teman, tidak. Ya, pokoknya dia asik. Ini kriteria seseorang dijadikan teman oleh anak-anak ini, yang penting dia asik. Ya kan? Rame orangnya, gaul. Nah, ini dijadikan teman. Padahal kalau dilihat dari akhlaknya, banyak akhlaknya yang buruk. Banyak yang akhlaknya akhlak yang tercela. Ini nggak boleh. Seseorang menjadikan orang lain sebagai teman ada penilaiannya. Terkait dengan agamanya, terkait dengan akhlaknya, adabnya, sopan santunnya. Sehingga orang Arab mengatakan, ya, as-sahibu sahib. Teman itu adalah yang menarik seseorang. Kalau temannya baik, dia akan tarik temannya ke dalam kebaikan. Kalau buruk, dia akan menarik temannya ke dalam keburukan. Orang Arab mengatakan jaruka jaruka. Orang yang dekat denganmu, jar itu mana aslinya tetangga. Tetangga kan orang yang dekat dengan kita. Ya, jaruka jaruka. Tetanggamu yaitu orang yang dekat denganmu. Dia jaruka. Jar yajru artinya menarik. Ya, yaitu yang menarik kamu. Maka cari teman yang baik. Kata Rasulullah SAW, la tusahib illa mu'minan, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Ya, dan jangan makananmu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Kalau orang ahli maksiat yang kita beri makanan, makanan tersebut digunakan untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Sehingga kalau kita tahu, ya, bahwa makanan tersebut digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, setelahnya kita juga ikut dosa. Ya, cari yang pintar, cari orang yang cerdas. Ya, jangan yang lebih parah dari kita. Ya, sehingga dikatakan anil mar'i la tasal wasal an qarinihi. Jangan tanyakan seseorang bagaimana dia, tapi tanyakan siapa temannya. Fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi. Setiap teman itu akan mengikuti temannya, maka cari teman yang baik, ya. Kemudian di antara, ya, akhlak berteman adalah kalau kita berjanji kepada teman, usahakan tepati. Kalau kita berjanji, usahakan tepati. Orang kecewa, ya, sudah dijanjikan sesuatu, mau melakukan sesuatu atau dijanjikan untuk diberikan sesuatu, maka tepati, ya. Karena diantara ciri orang munafik kata Rasulullah SAW, wa iza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji, dia ya ingkari janjinya. Kemudian juga diantara adabul ukhuwah, adab-adab berteman adalah senantiasa mengucapkan salam kepada teman. Bertemu, ucapkan salam. Assalamualaikum, paling kurang itu. Ya, atau lebih lengkap lagi, Assalamualaikum warahmatullah. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa sulitnya bagi kita untuk mengucapkan kalimat yang singkat ini? Dan pahalanya besar. Kata Rasulullah, Assalamualaikum pahalanya 10. Assalamualaikum warahmatullah 20. Lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Satu kalimat 30 pahala. Masuk kelas, ucapkan salam. Berpisah dengan teman, ketika sudah selesai belajar, ucapkan salam. Bertemu di lorong, dimanapun, ucapkan salam. Ya. Kemudian melapangkan majelis untuknya. Kita udah masuk masjid misalnya, udah mulai penuh masjid, ada sedikit ruang, celah, ada teman yang belum dapat tempat duduk, kita sediakan bagi dia. Ya. Itu diantara bentuk kebaikan dalam persaudaraan. Kemudian wa alla yunadihi illa bi ahabbil asma ilaihi. Tidak memanggilnya kecuali dengan nama yang paling dia sukai. Jangan panggil dengan nama yang kita sukai, tapi dengan nama yang paling disukai oleh teman kita itu. Semua punya nama, ya, semua punya nama. Tapi panggillah dengan nama yang paling dia sukai. Jangan dirubah nama teman, jangan dirubah kepada nama-nama yang buruk, ya. Apalagi nama bapaknya yang disebut, yang maksud penghinaan, merendahkan, ya. Tapi panggil teman kita dengan nama yang paling dia sukai. Nama yang paling dia sukai. Tanyakan kepada teman kita, apa nama yang paling kamu sukai? Sehingga kita panggil dia dengan nama tersebut. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian tidak meremehkan teman. Jangan diremehkan siapapun, ya. Dianggap culun, dianggap macam-macam lah, ya. Ini tidak boleh. Sebagaimana Ibnu Mubarak mengatakan, man istakhaffa bil ulama zahabat akhiratuhu.
Siapa yang melecehkan ulama, hilanglah akhiratnya. Karena siapa yang menuntun kepada kita akhirat? Siapa yang menjelaskan tentang akhirat kepada kita? Yaitu para ulama. Ya. Wa man istakhaffa bil umara zahabat dunyahu. Siapa yang merendahkan penguasa, maka hilang dunianya. Coba kalau penguasa, pemerintah dihina di medsos, di status, di mana-mana, maka akan bermasalah dengan penguasa. Wa man istakhaffa bil ikhwan zahabat muru'atuhu. Dan siapa yang merendahkan temannya, teman di sekolah misalnya, maka akan hilang wibawanya, Orang juga akan merendahkan dia, ya. Kemudian jangan menyombongkan diri kepada teman. Jangan menyombongkan diri. Baik itu kepintaran kita, baik itu harta benda yang dimiliki oleh orang tua kita, baik itu status sosialnya yang lebih tinggi dari temannya, jangan disombongkan. Ya, kata Rasulullah SAW, Innallaha auha ilayya an tawada'u wa la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhar ahadun ala ahadin. Rasulullah SAW, orang yang paling mulia saja, Allah perintahkan untuk tawadhu. Ya, tidak takabur, tawadhu. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah telah wahyukan kepadaku apa? Antawadhu, agar kalian tawadhu. Ilmu kita sedikit, ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Lalu apa yang kita mau banggakan? Ya, apa yang kita mau banggakan? Hafalan kita mungkin masih banyak yang salah, belum lagi sebanyak orang. Ada yang hafal 30 Al-Quran, 30 juz dari Al-Quran. Maka jangan menyombongkan diri. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, tidaklah seseorang menyombongkan dirinya di hadapan orang lain, kecuali dia merendahkan dirinya kepada orang yang lebih hebat dari dia. Setiap orang sombong di hadapan seseorang, dia akan merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan orang yang lebih hebat daripada dia. Maka jangan sombong, tapi tawadhu. Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah telah wahyukan kepadaku agar kalian tawadhu. Wala hatta la yabghi ahadun ala ahad. Sehingga enggak ada seorang yang zalim kepada orang lain. Wala yafkharu ahadun ala ahad. Tidak ada seorang yang membanggakan dirinya kepada orang lain. Kemudian di antara adab teman, ini mungkin yang terakhir ya, yaitu menjaga rahasianya. Kalau dia rahasiakan sesuatu kepada kita, ya jangan diceritakan. Jangan ditulis di medsos, ya. Jangan diceritakan kepada orang lain. Kalau bisa juga yang punya rahasia, kalau bisa jangan ceritakan. Tapi kalau diceritakan, ceritakan kepada orang yang bisa menjaganya. Orang-orang Arab mengatakan qulubul ahrar kuburul asrar. Qulubul ahrar kuburul asrar. Hati orang-orang baik itu adalah kuburan bagi rahasia. Artinya kalau orang menceritakan suatu rahasia kepadanya, dia tidak ceritakan lagi kepada orang lain. Sebagaimana diriwayatkan dari beberapa orang salaf, ada seseorang yang menceritakan suatu rahasia kepada temannya, setelah dia ceritakan dia tanya lagi, apakah kamu masih ingat dengan rahasia yang barusan saya ceritakan? Dia bilang, saya sudah lupa. Saya sudah lupa. Ini penting dalam kehidupan kita. Kita akan bergaul dengan banyak orang dalam kehidupan kita ini. Ya. Maka adab-adab al-ukhuwah, adab-adab berteman ini penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita disenangi, sehingga kita dicintai, dihargai dimanapun kita berada. Barangkali ini yang bisa Ustaz sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita sudah pelajari di sekolah ini bisa hendaknya kita amalkan. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Ya. Karena ilmu itu dituntut adalah untuk diamalkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.